mengenai pernyataan Paulus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman. Nah, lalu apa artinya kalau begitu? Maksudnya kita hidup ini berbuat baik. Kalau Ya, perbuatan baik itu ternyata tidak menyelamatkan. Rasul Paulus ini yang membuat doktrin Allah Tritunggal karena begitu kuatnya pesan Allah Tritunggal dalam surat-suratnya, sehingga orang-orang di luar gereja sering beranggapan bahwa Pauluslah ini adalah pendiri atau yang mendirikan kekristenan. Nah, gara-gara Paulus, orang Kristen mengaku bahwa Yesus itu anak Allah atau Allah. Tonton dan dengarkan sampai tuntas agar kita tidak gagal paham. Selamat petang, Bapak Ibu, saudara-saudari, siapapun yang sedang mengikuti khusus kitab suci tentang surat-surat Paulus. Saya diminta untuk memberikan beberapa gagasan Paulus atau ajaran Santo Paulus dalam surat-suratnya. Ya, saya akan mengikuti saja apa yang saya persiapkan di sini. Mudah-mudahan semua bisa diikuti dengan baik. Pertama, kita harus bahwa ajaran Paulus dapat kita ketahui dari kisah para rasul, di mana ada berapa kali khotbah Paulus yang diwartakan di situ. Ketika dia membela diri, ketika dia berdebat dengan orang-orang, tetapi juga kita dapat mengenalnya dari surat-suratnya sendiri. Saya yakin sudah dijelaskan pada pertemuan pertama bahwa ada 13 surat yang berasal dari Paulus. Karena surat Ibrani itu pernah digabungkan dengan surat Paulus, tetapi pada saat ini para ahli percaya, yakin berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa ini bukan dari Paulus surat Ibrani itu. Nah, dari 13 suratnya, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai ajaran-ajaran Paulus. Dan saya diminta untuk dalam waktu kurang lebih 90 menit untuk menjelaskan suatu hal yang sebenarnya amat luas dan cukup rumit sebenarnya. Tidak mungkin saya akan memberikan gambaran yang lengkap, apalagi yang mendetail. Tapi sesuai dengan program dari kursus Kitab Suci Kuspan Malang, saya akan berusaha memberikan gambaran singkat tentang ajaran Paulus dalam surat-suratnya saja. Akan kita lihat secara singkat, padat, ajaran Paulus tentang keesaan Allah. Allah itu tunggal. Tetapi di sisi lain, kita akan melihat bagaimana Paulus dalam seluruh suratnya secara konsisten mengajarkan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah yang punya tiga pribadi yang berbeda. Tiga pribadi yang berbeda satu sama lain. Maka bisa disejajarkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi bukan sama mereka itu. Mereka berbeda. Lalu kita melihat satu persatu secara singkat apakah Paulus mengajarkan bahwa Allah Bapa itu memang Allah yang hebat. Apa sifat Allah Bapa? Lalu kita lihat bagaimana Paulus menerangkan tentang Allah Putra yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan yang terakhir, kalau waktunya ada, kita akan membahas tentang Roh Kudus Allah yang menyatukan kita semua. Allah Roh Kudus, Allah cinta kasih. Nah, memang programnya agak luas. Saya harap saya bisa memberikan secara ringkas padat. Mari kita mulai dengan ajaran tentang Allah yang Esa. Kita mulai dengan ajaran Paulus tentang Allah yang Esa.
Seperti orang Yahudi lainnya, Paulus percaya Allah itu Esa. Antara lain kita baca dalam 1 Timotius 1:17 ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang Esa. Amin. Ya, ini dapat ditemukan juga dalam 1 Korintus 84, 1 Tim 2 ayat 5. Tidak ada masalah bahwa Allah itu adalah Allah yang tunggal. Kendati keyakinannya bahwa Allah itu Esa, Paulus secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal. Berarti ada 3 pribadi ilahi, tetapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Nah, saya berikan beberapa contohnya ya. Dari 2 Korintus 13 ayat 13-14. Saya salah ketik di sini ya. Kita lihat akhir dari surat Paulus. 2 Korintus 13 ayat 14. Yang berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu jelas Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, kalau dipakai kata Allah tanpa tambahan apa-apa, biasanya Paulus memakai kata ini untuk Allah Bapa. Ya, jadi kata Allah, Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Para saudara tentu ingat, inilah salam pembuka dalam Misa Kudus. Suatu rumusan yang menunjukkan 3 pribadi Allah. Tuhan Yesus, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Juga dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14, Paulus mewartakan misteri hidup orang Kristen sebagai misteri keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah tidak pernah bekerja seorang diri. Mulai dari penciptaan dunia, nanti sampai akhir dunia, Allah selalu bekerja sebagai Allah Tritunggal. Biarpun yang menonjol itu 1 pribadi, misalnya dalam penciptaan awal yang menonjol itu Allah Bapa, tetapi itu tidak berarti Allah Bapa bekerja sendiri. Tidak. Ada Allah Putra yang ikut mencipta. Ini berkali-kali diwartakan oleh Perjanjian Baru ya. Allah Putra itu ikut mencipta bersama Bapa. Dan ada Allah Roh Kudus juga. Roh Allah melayang-layang di atas samudera. Itu roh Allah, Roh Kudus. Jadi selalu 3 pribadi bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Termasuk dalam penyelamatan kita orang berdosa. Kita baca, terpujilah Allah. Nah, kata Allah ini Allah Bapa. Siapa Allah itu? Dia itu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapanya Yesus. Tuhan Yesus itu Allah Putra. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah memberikan berkatnya melalui Kristus. Ya, dalam Kristus. Di dalam Dia, di dalam Kristus, ini meloncat ke ayat 13 ya. Kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, muncul pribadi ketiga, Allah Roh Kudus.
Dan Allah Roh Kudus itu begitu penting karena apa? Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang menjaga kita, menjamin supaya keselamatan itu terlaksana dalam diri kita. 3 pribadi ilahi ada dalam surat Efesus ayat 3 sampai 14 ini. Para saudara yang terkasih, juga ada tulisan ini. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Ini Roh Kudus ya, roh itu Roh Kudus. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan. Nah, kata Tuhan ini mengacu pada Tuhan Yesus Kristus. Satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, ini Allah yang dimaksud Allah Bapa. Dalam rumusan ini tampak sekali 3 pribadi Roh Kudus tampil bersama karena mereka selalu bekerja sama dalam menyelamatkan kita. Lalu kita sekarang persatu secara singkat, tidak mungkin lengkap, hanya yang penting-penting saja. Kita mulai dengan pribadi pertama. Yang pertama itu Allah Bapa, sumber segala sesuatu, sumber kealahan. Allah Bapa ini bagi Paulus Allah yang begitu mencintai kita, maka Paulus lebih sering menyebut Allah Bapa itu dengan sebutan Bapa. Memang dia sering memakai kata Allah, Allah, Allah. Tapi 77 kali dalam suratnya dia memakai gelar Bapa untuk menggantikan kata Allah. Ini menurut statistik, Paulus ini memakai kata Bapa untuk Allah Bapa itu separuh dari seluruh penggunaannya dalam perjanjian baru. Jadi setelah Yesus, Pauluslah yang sangat dominan dalam menggunakan kata Bapa. Gagasan Allah sebagai Bapa itu luar biasa. Ini merupakan ciri khas agama kita. Dan itu antara lain juga karena jasa dari Santo Paulus yang membiasakan kita memakai gelar Bapa untuk menyebut Allah. Coba kita lihat Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, ini tentang Allah Bapa ya. Dia tidak kelihatan kan? Bagaimana kita tahu bahwa dia itu ada, bahwa dia itu kekal, bahwa dia itu Allah? Dari mana? Itu nampak kepada pikiran manusia dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, di sini digambarkan Allah Bapa itu pencipta dunia. Dia tidak kelihatan. Tetapi dari ciptaannya yang kelihatan, sebenarnya akal budi manusia, pikiran kita yang pandai sekali itu, manusia yang luar biasa pandai, seharusnya bisa melihat sang pencipta di balik ciptaannya. Dari apa yang kelihatan dalam ciptaannya, seharusnya manusia tahu bahwa ada sang pencipta. Karena itu orang-orang bukan Yahudi yang menyembah berhala, yang menggantikan Allah dengan binatang, atau dengan pohon, atau dengan batu sebagai berhala, tidak bisa membela diri dengan mengatakan, ya kami bukan orang Yahudi, kami tidak mengenal Taurat, kami tidak tahu bahwa ada Allah yang tunggal, kami tidak tahu bahwa tidak boleh menyembah berhala selain menyembah Allah.
Tidak bisa mereka membela diri dengan mengatakan kami tidak punya Taurat. Mereka punya hukum di dalam pikirannya yang sudah ditanamkan Allah. Sehingga meskipun tidak mengenal kitab Taurat, mereka seharusnya tahu bahwa mereka harus menyembah Sang Pencipta, bukan menyembah binatang. Ini kata Paulus dalam surat Roma yang nanti akan saya bicarakan lagi. Ya, sekali lagi ini masih bicara tentang Allah yang mulia, pencipta dunia yang harus dihormati. Ini dalam Efesus 1:17, ini Allah Bapa itu amat mulia. Dia itu Allah yang hidup. Dia itu Allah yang setia. Maaf salah ketik ya, Allah yang setia. Dan masih banyak sifat-sifat Allah yang bisa kita simpulkan dari surat-surat Paulus. Cari sendiri, setiap kali baca, Anda akan melihat siapa Allah itu menurut Paulus. Yang jelas itu Maha Kuasa, dia itu asal segala sesuatu, dan nah ini, Allah Bapa itu digambarkan oleh Paulus sebagai Allah yang sangat mengasihi kita. Kasihnya menjadi nyata dalam hal-hal ini. Ya. Kita baca Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu bukti kasih Allah. Allah tidak menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, mengangkat kita menjadi anak Allah ketika kita orang-orang suci, ketika kita ini bebas dari dosa, ketika kita banyak berdoa, ketika kita banyak mengikuti sakramen atau apa saja. Tidak. Allah mengasihi kita ketika manusia masih berdosa dan mengutus Yesus untuk menebus manusia yang berdosa, untuk wafat bagi manusia yang berdosa. Wafat bagi musuh-musuh Allah. Inilah bukti kasih Allah yang besar. Kristus yang diutus Allah telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini bukti lain bahwa Allah sangat mencintai kita karena Dia tidak ragu-ragu memberikan rohnya sendiri. Mencurahkan Roh Kudus, Roh Allah sendiri ke dalam hati kita. Sehingga kita menjadi bait Allah yang kudus, sehingga kita berkenan kepada Allah, sehingga kita akan selamat. Semuanya karya Roh Kudus yang dicurahkan Allah ke dalam hati kita, dan itulah bukti kasih Allah kepada kita. Roh Kudus itu yang menjadikan kita anak-anak Allah. Allah Bapa yang Maha Kasih itu juga melakukan ini. Dalam Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari kuasa Allah. Tidak pernah ada suatu saat dalam hidup kita yang luput dari perhatian Allah. Tidak. Segala sesuatu bekerja karena Allah yang mengatur untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita percaya bahwa Allah akan mengatur sehingga pada akhirnya segala sesuatu itu menjadi kebaikan bagi kita. Meskipun pada awalnya kelihatan suatu hal yang buruk. Pada akhirnya Tuhan membuat segalanya indah.
pada waktunya. Dan itu karya Roh Kudus. Allah telah mencintai kita dengan mengatur segala-galanya untuk kebaikan kita. Ini juga luar biasa. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah Bapa, di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah tidak menyimpan anaknya. Kalau anak saya jangan ambil. Lain-lainnya boleh kamu ambil. Tapi anak saya jangan. Tidak. Bahkan anak tunggalnya dia serahkan kepada kita. Dan dia telah mati untuk kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita yang luar biasa. Aba, ya Bapa, dia maha baik, mulia, tetapi juga maha baik. Para saudara yang terkasih, oleh karena itu kita harus selalu mengucap syukur atau terima kasih kepada Allah. Dalam pembukaan surat-suratnya, Paulus hampir selalu memuat ucapan syukur. Seingat saya hanya satu kali dia tidak mengucap syukur ketika dia marah kepada jemaat di Galatia, maka tidak ada ucapan syukur. Tapi lain-lainnya Paulus selalu mengucap syukur. Dia mengatakan dalam Efesus 3:21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya lupa satu hal dalam persiapan ini, dalam PowerPoint saya, bahwa Allah ini Allah yang adil dan menghakimi. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Paulus tidak membuat umatnya hanya terlena dengan kasih Allah yang begitu baik, kasih Allah yang begitu luar biasa. Tapi dia juga mengingatkan bahwa Allah menghukum orang berdosa. Bisa lewat penderitaan-penderitaan, bisa lewat kesulitan yang dihadapi umat untuk menguji iman umat. Itu bisa tanda hukuman Allah kepada umatnya. Hukuman yang bersifat mendidik. Tapi yang penting adalah, seperti dikatakan Paulus dalam beberapa ayat, Allah itu akan memberikan penghakiman terakhir. Dan itu yang penting, dan itu sungguh sangat berarti bagi kita. Penghakiman terakhir itulah yang sangat ditakuti orang. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, penghakiman itu justru merupakan saat yang dinantikan. Allah menghakimi, tapi kalau kita baik, isi dari penghakiman adalah memberi kita keselamatan yang abadi bersama Kristus. Sekarang Allah Putra. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menyebut Allah Bapa atau Allah saja, bersama dengan Yesus Kristus putranya. Entah pakai kata Tuhan, entah tidak. Kadang pakai kata Tuhan Yesus Kristus, tapi juga sering tanpa kata Tuhan. Tapi itu dua pribadi yang berbeda ya. Bapa dan anaknya. Dua pribadi yang berbeda. Allah Bapa menyelamatkan manusia lewat karya putranya. Jadi ada satu ayat yang nanti kita bisa cari. Dalam beberapa ayat Paulus menggambarkan semua yang terjadi, yang dikerjakan Allah bagi kita, selalu dikatakan dalam Kristus. Lewat Kristus. Ya, begitu menyatunya karya Allah Bapa dengan Allah Putra. Allah menyelamatkan kita melalui dan di dalam putranya. Lalu dengan macam-macam cara, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Bagaimana? Cepat-cepat supaya waktunya tidak habis. Ini beberapa indikasi bahwa Paulus menganggap Yesus itu Allah,
bukan manusia biasa. Dalam surat-suratnya, Paulus selalu memberikan salam pembukaan di mana Yesus disebut begitu sejajar dengan Allah. Disebut tanpa apa-apa, disejajarkan dengan Allah begitu saja. Ya, supaya tidak mengubah PowerPoint keluar dari PowerPoint, saya mencoba membuka satu dulu. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ya. Anda juga punya Alkitab, mungkin bisa dibaca apa isi surat Roma pada awal. Kita lihat Roma 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, lalu pada ayat 3, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah. Siapa? Allah Bapa kita, ya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kata dan, begitu saja ditambahkan. Allah Bapa dan Putra. Berkat dari Allah Bapa, juga berkat dari Allah Putra. Begitu juga dengan doa-doa Paulus. Kalau dalam suratnya Paulus mengungkapkan semacam doa, itu Allah Bapa sering disebut begitu saja di samping Allah Putra. Atau saya balik, Allah Putra disebut begitu saja sejajar dengan Allah Bapa. Ya, tidak perlu saya beri contoh. Pokoknya doa Paulus ini menyebut dua pribadi itu. Bapa dan anaknya. Selanjutnya, bukti lain, Paulus mengenakan pada Yesus suatu gelar yang luar biasa. Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan ini dalam bahasa Yunani-nya Kyrios. Gelar Kyrios atau Tuhan dalam perjanjian lama yang berbahasa Yunani hanya dikenakan untuk Yahweh. Yahweh itu Allah Bapa ya. Jadi kalau orang Yahudi membaca kitab perjanjian lama, ketika membaca kata Yahweh, mereka tidak berani mengucapkan kata yang amat suci ini. Tertulis kata Yahweh, tetapi mereka menggantinya dengan kata Kyrios. Adonai, bahasa Ibraninya. Yunaninya Kyrios, artinya Tuhan. Nah, kalau kata Tuhan yang menggantikan kata Yahweh, suatu gelar yang amat istimewa dan khusus untuk Allah Bapa, oleh Paulus dikenakan pada Yesus, maka apa kesimpulannya kalau bukan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang layak menyandang gelar yang untuk Allah Bapa. Lalu ada ayat-ayat di dalam surat Paulus yang menunjukkan bahwa kuasa atau fungsi Allah Bapa itu sama dengan Yesus. Allah Bapa dengan Yesus atau Kristus itu begitu dekat sampai bisa dibolak-balik, diganti-ganti. Misalnya ada istilah Injil Allah. Tapi di lain tempat tiba-tiba ada Injil Kristus. Padahal yang diwartakan satu dan sama. Ada istilah kerajaan Allah. Tetapi Paulus juga menyebut kerajaan Kristus. Juga Paulus mengatakan Allah di dalam segalanya. Seperti juga Kristus ada di dalam segalanya. Jadi kayak dibolak-balik no problem. Karena Kristus memang Allah juga. Ya, ini luar biasa. Injil Allah, Injil Kristus. Kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Ya, itu menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Allah juga. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11.
Kita tentu pernah membaca seringkali. Supaya menghemat waktu, saya tidak membacakan seluruhnya, tetapi memberikan tekanan-tekanan pada teks yang penting ini. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Pada ayat 6 dikatakan Yesus itu walaupun dia itu Allah, itu mengambil rupa manusia. Yesus itu dalam rupa Allah. Istilah dalam rupa Allah, saya terpaksa hanya menerangkan, ini sama artinya dengan Yesus itu punya kodrat atau hakikat Allah. Karena kata rupa dalam bahasa Yunani jangan disamakan dengan kata Indonesia. Wajah, rupa, bukan. Lebih dari itu. Ya, dalam rupa Allah sama dengan dalam kodrat Allah. Ya, sama artinya. Nah, Yesus yang adalah Allah dikatakan pada ayat 7 berikutnya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bayangkan, Yesus yang adalah anak Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Allah ini Allah Bapa kan? Berarti Yesus adalah setara dengan Allah. Jelas sekali kata kesetaraannya disebut di sini. Tapi dia tidak mau mempertahankannya, tetapi untuk sementara dia lepaskan. Dia mengosongkan diri. Kemuliaannya sebagai Allah, dia tinggalkan sebentar dengan mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia seperti kita. Tapi dia tidak berhenti sebagai Allah. Dia hanya mengosongkan kemuliaannya untuk sementara. Tidak menunjukkan kemuliaannya kepada kita ketika dia menjadi manusia. Nah, dalam surat Filipi ini dikatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, tetapi mengosongkan diri menjadi manusia. Nah, sesudah dia mati, dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya yang abadi di surga. Itu yang diwartakan Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11. Bagi Paulus sekarang, kita beralih ke hal lain, tidak bukti bahwa Yesus itu Allah. Paulus mewartakan Yesus sebagai perwujudan kasih Allah. Kita tadi sudah melihat bagaimana Allah Bapa sangat mengasihi manusia, dan dia melakukannya itu melalui putranya di dalam putranya. Lalu logikanya sangat jelas. Akan kita temukan banyak ayat yang menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada manusia yang berdosa. Yesus itu adalah ungkapan atau perwujudan dari kasih Allah Bapa. Dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 6. Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Kristus Yesus itu menyerahkan diri dari kayu salib. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Dia menyerahkan hidupnya. Dia rela untuk wafat di salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Ya, menjadi tebusan bagi semua manusia. Nanti kata tebusan apa artinya akan saya terangkan sesudah ini. Tapi Yesus itu begitu mencintai kita sampai menyerahkan diri untuk menebus kita. Teks lain yang penting. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Artinya apa? Paulus mengatakan selama dia menjadi manusia lemah yang masih hidup di dunia, yaitu hidup dalam daging,
Hidup itu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah keyakinan Paulus tentang Yesus yang pernah dia benci, yang pernah dia anggap pengkhianat, yang dia anggap pengikut ajaran sesat, sampai dia ditobatkan oleh Yesus, dan sesudah itu dia sangat mengasihi Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi dia dan menyerahkan hidupnya untuk Paulus. Itulah yang mengubah hidup Paulus. Cinta Yesus yang membuat dia balas mencintai. Yang membuat Paulus menghabiskan sisa hidupnya hampir dikatakan 100% untuk melayani Yesus, berkeliling kemana-mana, mengadakan perjalanan-perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, dan sangat berbahaya. Maka berapa kali dia sebenarnya hampir mati. Tapi itulah yang dilakukan Paulus sebagai balas cintanya kepada Yesus yang telah mengasihi dia dan menyerahkan diri untuk dirinya. Inilah ajaran Paulus yang luar biasa. Yesus Kristus adalah penyelamat kita yang berdosa ini. Nah, tentu ada banyak cara yang dipakai Paulus untuk menjelaskan apa yang dilakukan Yesus untuk kita. Tapi ada 3 yang utama yang akan segera saya terangkan dengan mengacu pada surat Roma. Tapi sebelum ke surat Roma, saya beri kesempatan untuk tanya jawab sebentar, mungkin 10 menit sebagai selingan, lalu kita teruskan dengan ajaran Paulus tentang 3 cara Yesus menyelamatkan kita. Silakan kalau ada yang... Malam Romo. Ya. Monsinyur. Ya. Saya mau tanya. Ya. Memang ajaran Tritunggal Maha Kudus, kalau kita perhatikan dengan seksama, Yesus sendiri sudah mengajarkan Tritunggal Maha Kudus. Tapi Paulus ini lebih jelas lagi karena Paulus ini kan manusia kan. Kalau Yesus kan Tuhan. Nah, apakah ada kalau di catatannya Monsinyur ada mengapa Paulus ini punya ajaran yang demikian, punya kesimpulan bahwa Allah itu Tritunggal? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, mengapa Allah itu disebut Bapa, bukan Ibu? Apakah Ibu itu porsinya Maria? Demikian, Monsinyur. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, mengapa Paulus mengajarkan Allah Tritunggal padahal sudah didahului oleh Yesus atau yang lain? Jawabannya, memang Paulus adalah seorang teolog yang akan menerangkan kepada orang lain ajaran-ajaran yang tidak terlalu tegas. Dia bikin tegas karena dia seorang ahli kitab suci. Apa yang ada sudah dalam bentuk embrio di dalam tulisan-tulisan lain, di dalam ajaran Yesus sudah muncul tapi mungkin belum sangat jelas. Oleh Santo Paulus dijelaskan, tentu karena bimbingan Roh Kudus ya. Paulus bisa menjelaskan lebih lanjut karena bimbingan Roh Kudus. Tapi juga karena dia punya kemampuan luar biasa dalam bidang kitab suci, karena dia ahli Taurat. Sehingga dia memang merumuskan lebih lanjut ajaran-ajaran Yesus. Nah, itulah jasa Santo Paulus. Ya. Tapi dia juga mengambil dari ajaran yang diajarkan oleh para rasul pendahulunya.
Jadi pertanyaannya dari mana dia? Ya dari para rasul. Dari Petrus, Yohanes, Yakobus, dan rasul lain. Tapi Paulus mengembangkan apa yang dia terima dari para rasul dengan merincinya lebih lanjut. Mengapa? Ya karena ada kebutuhan untuk itu. Hampir semua surat Paulus ditulis karena Paulus harus menerangkan sesuatu kepada umatnya. Ada tujuan tertentu yang tersirat dalam setiap surat. Itu jawaban pertama ya atas pertanyaan mengapa dan dari mana dia mengajarkan Allah Tritunggal. Yang kedua, pertanyaannya mengenai apa tadi, Pak? Maaf. Mengapa Allah itu disebut Bapa? Oh ya, ya. Mengapa Allah disebut Bapa? Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hampir semua memakai gambaran Allah sebagai Bapa. Mengapa tidak sebagai ibu? Apa itu untuk Maria? Bukan. Jawabannya begini, Pak. Manusia itu harus disapa sesuai dengan latar belakangnya. Kita orang Indonesia akan mengerti suatu uraian kalau yang menguraikan itu mengerti latar belakang kita sebagai orang Indonesia. Nah, latar belakang orang zaman dulu di Timur Tengah, ya, Timur Tengah, adalah masyarakat yang patrilineal, artinya garis keturunan itu dari bapak, dan patriarkat, artinya penguasa itu adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ketika Allah mengajarkan kepada kita, dia menyesuaikan diri dengan alam orang Israel. Maka dia memakai gambaran Bapa karena ada dua alasan. Satu, untuk menekankan bahwa Bapa itu adalah asal segala sesuatu. Ya, memang itu kerjasama dengan ibu ya, tapi bagi orang Yahudi, manusia itu lahir karena ada ayah, dia menjadi asal kekuasaan, dia menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadi dua fungsi. Dipakai kata ayah untuk menekankan bahwa dia punya punya fungsi sebagai sumber kehidupan yang melahirkan anak. Sekali lagi tidak berarti tidak ada kerjasama dengan perempuan, tidak. Tapi bagi orang Timur Tengah waktu itu, bapak itu asal kehidupan. Lalu bapak itu juga menjadi pemimpin masyarakat waktu itu. Maka kalau dipakai kata bapak lebih cocok dengan situasi orang zaman dahulu. Karena Allah itu adalah pencipta, sumber segala-galanya, dan dia itu adalah pemimpin bangsa Israel. Maka figur Allah sebagai bapa lebih cocok dipakai. Apakah dengan demikian menghina figur perempuan? Oh tidak. Dalam perjanjian lama pun ada beberapa teks yang menunjukkan figur ibu itu penting. Ya, coba kita lihat saja kata rahim. Sifat Allah yang luar biasa itu rahim, yaitu suka mengampuni tanpa batas. Itu kan diambil dari bahasa perempuan, rahim, ibu. Juga dalam Yesaya digambarkan, nanti kita cari tempatnya, di mana Allah menyatakan diri sebagai lebih dari seorang ibu yang bisa melupakan anak kandung. Allah sebagai ibu tidak pernah melupakan anaknya. Kalau manusia bisa saja melupakan anak kandung, bisa. Tapi Allah mengatakan, aku tidak. Jadi digambarkan sebagai seorang ibu juga Allah Bapa itu. Ya, ini nanti larinya ke imam. Imam kenapa laki? Karena mewakili Yesus. Apa perempuan dihina? Bukan. Jangan mikir kalau suatu jabatan hanya untuk laki, berarti itu menghina perempuan. Jangan. Itu logika yang bagaimana. Nanti kalau saya tidak bisa hamil dan melahirkan, saya menganggap diri lebih rendah dari perempuan. Logika kan bisa kita balik kalau begitu.
Ya, jadi figur ibu penting, tetapi yang dipakai figur ayah karena dua alasan yang saya terangkan tadi. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Monsinyur. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya juga. Tapi sepertinya pertanyaan Pak Yohanes ini sudah terjawab tadi ya. Dari manakah pengetahuan Paulus sehingga ia mampu mengajar tentang Kristus dan teologi? Tadi saya rasa sudah terjawab. Kemudian ada yang bertanya mengenai Elohim dan Adonai, Monsinyur. Bagaimana kita memahami ya Tuhanku dan Allahku seperti yang Rasul Thomas katakan itu Adonai dan Elohim. Bagaimana kita bisa membedakan itu, Monsinyur? Iya, saya sebenarnya punya, tapi harus mencari, nanti repot ya. Tolong diperhatikan gini, singkat saja. Elohim atau El atau Arabnya ilah itu suatu kata yang artinya umum sekali. Katakanlah kita nyebutnya Sang Pencipta, atau kita mengatakan dia itu yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Itu sebutan untuk sesuatu yang kita anggap di atas manusia, pencipta manusia, dan sebagainya. Nama umumnya itu ilah, bahasa Arab. El, bahasa Ibrani, atau Elohim, bentuk jamak. Itu kata umum. Sehingga kata ilah atau El ini bisa dipakai untuk semua agama yang dikenal waktu itu. Semua bisa punya El sendiri. El-nya orang Mesir, El-nya orang Israel, Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Mesir, dan sebagainya. Itu kata umum. Nah, ada kata lain, Yahweh. Kalau Yahweh ini nama diri. Ketika Musa bertanya, nanti kalau ditanya orang siapa namamu, Allah tidak menjawab dengan suatu nama tertentu, tapi menyebut dalam bahasa Ibrani, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku adalah aku yang ada. Lalu dari situ muncul gelar Yahweh. Yahweh itu satu kata suci yang menjadi nama Allahnya Israel. Jadi jangan pakai kata Yahweh untuk Allahnya orang Mesir. Nggak bisa. Ini Allah dalam Yahweh itu adalah nama diri. Kalau El itu nama umum. Semoga jelas sampai di sini ya. El itu umum. Kalau Yahweh itu nama diri dari Allah yang dipercaya oleh orang Israel. Tapi karena nama ini suci, ketika orang Israel membaca kata Yahweh, mereka membacanya Adonai, yang artinya Tuanku. Membaca kata itu dengan menggantinya menjadi Adonai, artinya Tuanku. Nah, dalam bahasa Yunani, Tuanku itu artinya Kyrios. Dalam bahasa kita, Tuan. Jadi sebenarnya bagaimana membedakan? Ya baca teks asli. Kalau tidak tahu bahasa Ibrani, ya nggak ngerti bahwa itu begitu. Nah, kalau Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, mestinya gabungan dari dua. Gabungan dari bahwa Allah adalah Yahweh, sebenarnya gitu ya. Jadi pengakuan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dengan dua kata yang luar biasa. Ya. Ya, semoga jelas ya. Sekali lagi, karena nama dirinya Allah Israel itu Yahweh, nama diri terlalu suci, ketika membaca mereka menggantinya Adonai yang artinya dalam bahasa Ibrani Tuanku, lalu dipakai bahasa Yunani Kyrios, dan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Aja gitu aja maksudnya. Ya, baik. Saya rasa cukup jelas maksudnya. Ya. Ada satu lagi sebelum sesi kedua mungkin. Ini ada yang bertanya, sejak kapan dan mengapa sosok Paulus ini mendapat gelar rasul, padahal bukan termasuk dalam bilangan 12 rasul. Dan lalu mengapa dalam kitab suci perjanjian baru, kanon kitab suci perjanjian baru memuat begitu banyak surat-surat Paulus. Sebagai pembanding di antara 12 rasul murid, mungkin hanya ada Rasul Petrus dan Yohanes, kemudian Yakobus yang ada suratnya. Tapi sebagian besar surat-surat itu adalah
surat-surat Paulus, begitu Ya. Monsinyur. Yang terakhir dulu saya jawab, karena Paulus memang cendekiawan. Sebelum dia dipanggil Yesus menjadi pengikutnya, dia adalah seorang rabi, ahli Taurat, doktor kitab suci, dididik oleh dosen yang terkenal saat itu, Gamaliel. Dia disekolahkan ke luar negeri oleh ayahnya, sampai ke Tarsus, di Turki sana. Jadi dia latar belakangnya memang seorang cendekiawan, ahli Taurat, doktor kitab suci. Sedangkan Petrus dan lain-lain kan nelayan. Tidak mengherankan kalau Paulus yang ahli kitab suci, cendekiawan, tentu lebih produktif daripada rasul-rasul lain. Tuhan memakai Paulus untuk menyebarkan Injil dengan menggunakan talenta yang dimiliki Paulus. Rasul lain tidak semua menulis. Hanya 1 Yohanes lah, Yudas, Yakobus, sedikitlah dari rasul lain. Tapi itu sekali lagi mudah dipahami ya, mudah dipahami. Saya tidak mengatakan pasti itu alasannya. Yaitu karena memang Paulus latar belakang pendidikannya jauh lebih tinggi, maka dia dipakai oleh Allah untuk menjelaskan ajaran Yesus secara lebih mendetail. Lalu mengapa dia menyebut diri rasul? Dia berkali-kali mengatakan dia rasul secara khusus. Jadi jangan menyempitkan kata rasul pada 12 murid yang ditunjuk Yesus dan salah satunya nanti mengkhianati. 12 rasul. Dalam arti tegas memang hanya 12 rasul. Dan ketika Yudas Iskariot mengkhianati dan bunuh diri, maka ada penggantinya Matias, rasul. Tapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pengertian rasul itu bisa luas, tidak hanya pada 12 orang ini. Ya, ada banyak rasul yang disebut rasul, tapi bukan 12 rasul. Coba lihat Efesus ya, ketika Paulus mengatakan ada banyak jabatan itu ya. Rasul itu artinya utusan. Nah, sekarang bagaimana Paulus? Ini yang khas. Paulus ini menganggap diri setara dengan 12 rasul, meskipun dia tidak pernah hidup bersama Yesus. Kok berani-beraninya dia? Nah, dia yakin karena Yesus sendiri yang memanggil dia. Maka dalam pembukaan suratnya dia selalu mengingatkan yang dipanggil menjadi rasul. Saya ulang sekarang membaca surat Roma ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul. Dia menganggap diri rasul dalam arti khusus. Hak khusus karena Tuhan sendiri yang langsung mengangkat dia menjadi rasul yang tidak kalah dengan rasul yang lain. Tidak kalah dengan 12 rasul Yesus. Tidak. Dan di luar Paulus masih ada rasul-rasul yang artinya utusan. Itu maksudnya ya. Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas saya rasa, Monsinyur. Malam, Ya. Monsinyur. Boleh bertanya saya? Terakhir ya, ini nanti. Ya, Pak Sony. Ya, terima kasih. Selamat malam, Monsinyur. Pernyataan Paulus tadi bahwa Allah kita adalah Allah yang menghukum dan ia akan menghakimi akan dosa-dosa manusia. Tapi why the bad things happen to good people, Monsinyur? Itu suatu perkara yang lain yang harus dibicarakan tersendiri. Saya pernah membahas itu, ya. Ini tidak mengenai Allah menghukum orang berdosa. Ya, kalau menghukum orang berdosa itu jelas, ya kan? Pertanyaannya mengapa ada orang baik dihukum? Pertanyaannya satu. Apakah kalau orang punya cacat itu berarti hukuman dari Allah? Kita terlalu gampang mengembalikan apa yang jelek itu kepada Allah, bukan kepada kesalahan manusia. Yang kedua, Allah, tadi saya katakan, bisa memberi kita penderitaan, memberi kita penghalang, memberi kita kesulitan, penyakit, untuk menguji kita,
yang pada akhirnya akan menghasilkan yang baik. Ya. Jadi pertanyaan Bapak itu mengingatkan saya pada seorang rabi Yahudi yang anaknya mati usia muda karena suatu penyakit yang sangat langka. Lalu dia mengatakan, mengapa orang baik juga menderita? Itu namanya misteri yang tidak bisa saya terangkan seluruhnya di sini karena itu membutuhkan suatu uraian tersendiri. Tetapi catatan saja, ya, bahwa apa yang kita anggap jelek jangan selalu dikembalikan kepada Allah sebagai penanggung jawab. Lalu ditanya, kenapa membiarkan? Jawabannya, mungkin menguji kita, mungkin merupakan cara memurnikan kita, tapi yang penting dalam keyakinan kita, semuanya akan berakhir untuk kebaikan yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah. Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kejahatan? Itu suatu misteri yang menjadi perdebatan sepanjang zaman dan tidak menjadi tema kita pada malam hari ini. Tapi sudah saya berikan indikasinya. Oke? Ya, kita terus bisa. Ya, baik. Terima kasih, Monsinyur. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, karena peserta kita cukup banyak, 550 peserta pada sore malam hari ini, maka jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom chat. Nanti akan berusaha kami rangkum dan kami tanyakan seefisien mungkin. Jadi supaya bisa terjawab, banyak yang terjawab, terutama hal-hal yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan, Monsinyur. Ya, baik. Tadi saya berhenti ketika saya mengatakan bahwa Yesus digambarkan sebagai penyelamat umat manusia. Bagaimana dia menyelamatkan umat manusia dan mengapa dia harus turun ke dunia? Ini bisa kita pelajari dari surat Roma pasal 1 dan seterusnya. Maka dalam waktu yang amat singkat, sekaligus saya harus menggambarkan keselamatan yang dikerjakan Allah itu kayak apa. Lalu, karena waktunya amat terbatas, saya memilih surat Roma. Kenapa? Karena surat Roma ini surat yang paling akhir yang ditulis Paulus, dan rupanya surat ini merupakan puncak dari ajarannya. Ya, merupakan ajaran yang sudah matang gitulah istilahnya. Maka baik kita sekarang dalam waktu yang tidak terlalu banyak mencoba membaca dan memahami surat Roma secara garis besar. Wah, ini nggak tahu ini apakah ini mudah, nanti saya lompati karena terus terang saja saya tidak sempat memilih dari apa yang saya tulis ini hal-hal yang paling penting dan sederhana. Karena saya selama 4 hari terakhir hampir tidak ada waktu lagi untuk menyiapkan ini, maka terpaksa saya memakai teks yang saya punya, tetapi belum saya sederhanakan. Mungkin nanti dalam uraian saya lompati saja. Kita membicarakan bagaimana Paulus menjelaskan kepada kita keselamatan yang kerjakan Allah. Ya. Baik, ini surat Roma kita pelajari dari sini. Ini aja, daripada kesulitan, saya akan lompat saja pada halaman yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini. Saya mulai dengan pasal 2. Ayat 1 dan seterusnya. Yang saya lewati tadi di atas,
itu menunjukkan bahwa Santo Paulus mengajarkan semua manusia adalah orang berdosa yang patut dihukum oleh Allah. Semua manusia, tanpa kecuali. Apakah dia itu orang Yahudi, atau orang Jepang, atau orang Mesir. Tidak ada bedanya. Semua manusia adalah pendosa yang layak dihukum Tuhan, yang layak mati karena dosanya. Lalu dia membuktikan itu. Pada pasal 1 dia membuktikan orang-orang bukan Yahudi, ya, orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengenal hukum Taurat, tidak mendapat firman Allah, itu adalah pendosa yang harus dihukum. Paulus membuktikan dari apa? Dari penyembahan berhala yang mereka lakukan. Mereka menyembah berhala sebagai ganti Allah pencipta. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya menurut Paulus, apa yang tidak kelihatan dari Allah harus menjadi jelas dari apa yang kelihatan, yaitu dari ciptaannya. Dengan mengacu pada perjanjian lama, Paulus juga mengajarkan kepada kita, dari yang kelihatan, kita harus mengenal penciptanya. Dari alam semesta yang luar biasa hebat, yang begitu teratur, yang begitu dahsyat, kita harus mengambil kesimpulan ada sang pencipta di baliknya. Nah, karena orang bukan Yahudi ternyata tidak menyembah Allah Israel, sang pencipta yang sesungguhnya, tetapi menyembah binatang, pohon, batu, gunung, maka Paulus mengatakan orang bukan Yahudi berdosa dan layak dihukum Allah. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Kan saya bukan orang Yahudi, belum kenal Allah. Tidak ada alasan. Dari pikiran yang ditanamkan Allah dalam hati manusia, sebenarnya tidak boleh ada penyembahan berhala. Lalu dia beralih pada pasal 2 dan seterusnya, dia membuktikan bahwa orang Yahudi pun yang dicintai Allah, menjadi umat terpilih, yang mempunyai kitab Taurat sebagai pedoman hidup, yang merupakan cahaya bagi jalannya. Ternyata orang Yahudi pun berdosa meskipun punya kitab Taurat sebagai penuntun. Bahkan di dalam kitab Taurat, Paulus menemukan ayat-ayat yang membuktikan semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada yang berbuat baik. Dari tenggorokan sampai kaki, ya, semua jahat. Tenggorokannya seperti binatang yang buas, kakinya jahat. Jadi seluruh manusia digambarkan jahat karena dikuasai oleh dosa. Termasuk orang Yahudi. Mereka tidak bisa membanggakan diri, wah kami punya hukum Taurat. Wah kami ini punya penuntun hidup. Kami ini bangsa terpilih. Kami ini beriman kepada Allah. Kami ini anak Abraham. Nggak bisa, kata Paulus. Semua itu tidak menjamin bahwa mereka tidak berdosa. Buktinya, Taurat sendiri mengatakan semua orang berdosa. Dan Paulus menunjukkan bahwa orang Yahudi memang berdosa. Bahkan mereka tuh sombong. Selalu menganggap orang lain berdosa. Orang bukan Yahudi itu kafir. Tidak mengenal Allah. Mereka menyombongkan diri sebagai penuntun bagi bangsa lain. Ternyata mereka itu adalah pendosa juga. Mereka itu sombong. Mereka itu juga berdosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Nah, kalau begitu, hal pertama yang menjadi kesimpulan adalah semua manusia, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, adalah pendosa, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh setan yang membuat mereka layak dihukum mati.
Ya, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan semua pasti akan dihukum, layak dihukum. Tidak ada yang bisa membenarkan diri. Kecuali Yesus ya, tentu bagi Paulus satu-satunya orang yang tidak berdosa itu Yesus. Dan bagi kita, Bunda Maria juga dibebaskan dari dosa. Tapi semua manusia lainnya itu pendosa. Maka Allah ingin menyelamatkan manusia. Lalu mengapa Allah mengutus Yesus? Apakah tidak cukup hukum Taurat, hidup dari hukum Taurat saja misalnya? Kan mereka punya hukum Taurat, tahu untuk masuk surga harus begini, tahu untuk berkenan kepada Tuhan harus melakukan ini, tahu bahwa untuk naik ke gunung Allah, untuk masuk baitnya itu harus suci dan seterusnya. Kan tahu, kan ada peraturannya, petunjuknya. Lalu mengapa Yesus harus datang kalau kitab Taurat sudah diberikan kepada orang Israel menjadi penuntun yang membawa mereka kepada kehidupan? Nah, disinilah letak ajaran Paulus yang sangat penting tapi sulit. Kitab Taurat yang berisi hukum-hukum Tuhan diberikan kepada orang Yahudi atau orang Israel yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Dengan akibat orang Yahudi ini menjadi orang yang malang. Kenapa? Karena di satu sisi mereka tahu harus begini, harus mengikuti perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, tetapi di sisi lain mereka tidak mampu melakukannya. Karena mereka tidak punya kekuatan sendiri. Tahu jalan, tetapi mau ke situ, kakinya nggak mampu, lumpuh. Hanya tahu itu jalannya. Hanya tahu kamu harus begini, tetapi tidak bisa melakukannya. Karena manusia yang menerima hukum Taurat adalah manusia yang sudah dikuasai dosa, yang lemah. Maka pemberian hukum Taurat malah menyiksa. Santo Paulus mengatakan, karena hukum Taurat diberikan, dosa bertambah banyak. Loh, kok lucu? Mestinya hukum Taurat itu kan menuntun kita untuk menjadi baik, suci. Kok malah tambah dosa? Karena makin tahu bahwa ini tidak boleh dan tetap kita lakukan, ya dosanya tambah. Sebelum ada hukum Taurat, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Dan saya melakukannya, ya belum dosa. Tapi begitu diberitahu oleh hukum Taurat, ini tidak boleh kamu lakukan, dan kalau kamu lakukan, kamu berdosa. Dan ternyata manusia yang mengenal Taurat tetap melakukan itu, dosanya tambah. Maka Santo Paulus pernah berteriak, celaka aku. Karena di dalam dirinya dia melihat ada dua kekuatan. Sebagai manusia, dia sebenarnya ingin baik. Sebagai manusia, dia sebenarnya tahu ajaran hukum Taurat itu baik dan dia harus mengikutinya. Tetapi dia mengatakan di sisi lain ada kekuatan lain yang menarik saya untuk berdosa. Saya sih kepingin melakukan yang baik, tapi nyatanya saya berbuat jahat. Apa yang tidak kukehendaki, kulakukan, yaitu dosa, malah kulakukan. Sebaliknya, apa yang tidak ingin kulakukan, malah kulakukan, atau yang tidak boleh kulakukan, itu kulakukan. Jadi ada pertentangan antara hukum Taurat yang memberi petunjuk, memberi perintah dan arah yang baik, benar. Tetapi di sisi lain, Paulus mengatakan, saya tidak bisa. Saya malah melakukan yang terbaliknya. Maka dia mengalami masalah besar, dia berteriak sebagai orang yang celaka. Orang yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tidak mampu. Sekali lagi, ilustrasi yang paling baik adalah saya diberitahu itu loh ke sana tempat bertemu Tuhan.
tapi saya lumpuh, saya tidak bisa jalan sendiri. Itulah yang diserang oleh Paulus dalam surat-suratnya, yaitu menyerang orang-orang yang percaya bahwa mereka mampu menyelamatkan diri sendiri. Mereka yang sombong, yang menganggap bisa menjalankan perintah Tuhan. Itu yang sangat dikecam Paulus. Ternyata manusia sebenarnya sebagai pendosa, dikuasai oleh kuasa kegelapan, tidak mampu untuk berbuat baik lagi. Maka diperlukan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Justru karena kita tidak mampu menyelamatkan dengan kekuatan sendiri. Nah, itulah sebabnya Paulus selalu mengajarkan, karena itu Allah turun untuk menyelamatkan kita. Baik, ini diterangkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya. Ketika Paulus mengajarkan bahwa orang diselamatkan karena iman. Jadi karena manusia punya iman kepada Yesus Kristus, maka dia bisa selamat. Iman itu artinya penyerahan diri kepada Yesus. Iman itu artinya mengakui bahwa dia tidak berdaya, maka membutuhkan Yesus. Iman itu berarti bahwa kita mengandalkan kekuatan Yesus yang bekerja dalam diri kita, bukan kita yang bekerja sendiri. Itulah ajaran Paulus mengenai manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan baiknya. Ini isi dari surat Roma. Lalu, iman itu sebagai syarat untuk percaya. Sekarang bagaimana Paulus pada pasal 3, coba ya, Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 21. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ya, jadi manusia dibenarkan secara cuma-cuma oleh Allah karena percaya kepada Kristus. Nah, selanjutnya dikatakan pasal 3 ayat 24. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ini teksnya. Ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Para saudara, ini ayat yang amat padat, penting. Maka saya terangkan satu persatu. Manusia itu diselamatkan Yesus. Apa sih artinya diselamatkan? Tidak cukup membandingkan itu dengan satu hal. Karena halnya sangat kompleks ya. Maka Paulus memakai banyak cara. Dan cara itu diambil dari macam-macam latar belakang. Ya, sekarang saya terangkan ada 3 lukisan atau gambaran cara Yesus menyelamatkan manusia. Yang pertama dikatakan dibenarkan. Dibenarkan. Para saudara, kita hidup dalam zaman ini non-stop kita itu disuguhi laporan tentang pengadilan. Pengadilan terus penuh dengan pengadilan ya. Dunia kita ini banyak berita tentang pengadilan. Orang diadili di pengadilan. Nah, pada suatu saat hakim akan membuat keputusan. Dengan kata lain,
menjatuhkan vonis. Ya, kan begitu kalau pengadilan itu ada vonis. Nah, bukan rahasia ya. Banyak orang di penjara bukan orang yang bersalah. Mereka itu hanya kena getahnya. Mereka itu hanya, ya, istilahnya itu lagi kena musibah. Saya pernah berjumpa dengan seorang narapidana Katolik yang mengatakan dia itu sopir online yang ketika mengangkat penumpang, dia itu ternyata bandar narkoba atau membawa narkoba. Ketika ada penggerbekan, penumpangnya tidak mengakui, berarti dia yang harus menanggung, dia di penjara. Jadi dia diberi keputusan bersalah, padahal dia tidak bersalah. Sebaliknya sering terjadi. Orang bersalah divonis tidak bersalah. Tapi yang penting adalah vonis dari hakim. Statusnya orang bersalah yang harus dipenjara atau statusnya orang tidak bersalah dan boleh bebas, itu hakim yang memberi. Nah, disinilah pengertian Paulus. Kita ini dibenarkan dalam arti Allah sebagai hakim menjatuhkan vonis, ketok palu. Kamu tidak berdosa, kamu bukan musuh saya, kamu bukan orang yang harus saya hukum. Karena kamu percaya pada anakku, kamu telah diampuni, kamu saya anggap orang terpilih, anakku. Vonisnya itu loh. Yang dijatuhkan oleh hakim kita, Allah, membuat kita punya status orang benar. Padahal kita masih berdosa, kita masih lemah, tetapi oleh Tuhan, dosa kita tidak dihitung. Meskipun kita masih berdosa dan lemah, Tuhan menjadikan kita orang yang berkenan kepadanya, menjadi anaknya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena kita orang baik, dan kita ini memang bukan orang berdosa. Tidak. Kita orang berdosa yang karena kasih Yesus, kita diberi vonis, dinyatakan bukan orang berdosa. Maka Paulus mengutip ucapan Mazmur yang mengatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak dihitung oleh Tuhan. Itu artinya dibenarkan. Status kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, bukan status orang pendosa yang harus dihukum. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Dari dunia pengadilan. Lalu ada kata penebusan. Apa itu penebusan? Terpaksa saya terangkan secara singkat, para saudara. Orang Israel itu punya hukum penebusan. Kalau ada orang menjual tanahnya karena berhutang, tidak bisa bayar hutang, menjual tanahnya, padahal itu sebenarnya harta milik bangsa, harta milik keluarga yang tidak boleh dijual, maka saudara dekatnya harus berusaha membeli kembali tanah yang dijual oleh saudaranya itu. Itulah yang namanya sang penebus. Seorang saudara yang mengembalikan tanah yang hilang kepada saudaranya. Dia menebus. Atau, ini yang lain, kalau ada perang, lalu ada tawanan dari pihak lawan ditawan, lalu dibebaskan, itu ada tebusannya, ada uang, lalu tawanan dibebaskan, karena ada yang menebus dengan uang. Nah, bagi orang Israel, Allah itu adalah saudara yang rela membayar sesuatu supaya umat Israel bebas dari hutang. Ya, kalau saya boleh membandingkan, tapi mungkin ini tidak 100% benar.
Kita ini ditawan setan karena kita berdosa. Kita ini ditawan. Lalu Allah mau menebus kita dengan membayar setan dengan darah putranya. Nah, karena darah putranya, maka kita yang ditawan oleh setan, seperti tawanan perang, itu dibebaskan. Itu artinya ditebus oleh Yesus. Yesus membayar harga kita dengan darahnya disalib, sehingga kita yang adalah tawanan setan boleh bebas. Itu arti kata penebusan. Dan di mana itu terjadi? Di kayu salib, ketika darah Yesus mengucur, ketika dia mati di salib, darahnya itu membebaskan manusia dari hukuman, membebaskan kita dari dosa, sehingga kita didamaikan lagi dengan Allah karena darah Yesus. Para saudara, sebagai selingan, ya, saya mau mengingatkan para saudara tahu dalam kitab Ulangan digambarkan hari raya pendamaian. Apa itu hari raya pendamaian? Hari raya yang diadakan Tuhan setiap tahun untuk mendamaikan bangsa Israel dengan dirinya. Ya. Apa yang terjadi pada hari raya pendamaian? Imam agung boleh masuk ke bait Allah. Bahkan boleh masuk ke tempat yang maha kudus. Setahun sekali dia boleh masuk ke situ. Di situ ada takhta Allah, ada tabut perjanjian, ada tutup tabut, dan di atas tutup itu ada 2 kerubim, ya, malaikat yang merentangkan sayap. Dan orang Israel percaya di atas tabut perjanjian itu, ditutup tabut itu, di mana ada 2 malaikat merentangkan sayap, disitulah Allah meraja. Di situ Allah dekat dengan umat Israel. Nah, ketika hari raya pendamaian, imam besar atau imam agung boleh masuk dengan membawa darah binatang. Ketika imam besar atau imam agung mengoleskan darah binatang korban ke atas tutup tabut perjanjian yang melambangkan takhta Allah, orang Israel percaya darah binatang yang dioleskan itu membuat mereka diampuni. Terjadi pengampunan dosa. Terjadi perdamaian lagi dengan Allah. Darah binatang yang dioleskan, itulah sarananya. Tapi ternyata kata surat kepada orang-orang Ibrani, surat kepada orang Ibrani luar biasa menjelaskan hal ini, itu tidak mampu menyelamatkan manusia. Darah binatang tidak mampu menebus manusia dari dosa, tidak mampu menyucikan hati manusia supaya tidak berdosa lagi, tidak mampu sungguh-sungguh mendamaikan manusia dengan Allah. Itu hanya darah binatang. Makanya setiap tahun diulang lagi, karena tidak efektif. Maka ketika tiba waktunya, Allah menyediakan korban yang lain. Darah Yesus putranya sendiri. Darah itulah yang dioleskan ke atas tutup tabut perjanjian dan membuat perdamaian antara Allah dengan umat manusia. Darah Yesus yang dioleskan, bukan darah binatang. Di mana itu dioleskan? Bukan di bait Allah di Yerusalem, tidak. Di salib. Salib itulah altar yang mendamaikan kita dengan Allah. Siapa imam besar yang mengoleskan darah ke atas tutup tabut perjanjian itu? Tidak lain adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus punya 3 tugas luar biasa. Imam agung yang melakukan upacara pendamaian, yang dikorbankan adalah
dirinya sendiri, darahnya sendiri, bukan darah binatang, dan tempat untuk mengoleskan adalah dirinya atau salib. Jadi dalam suatu privasi, kalau kita perhatikan privasi yang di dalam misa itu ya, Yesus pernah disebut sekaligus seorang imam, altar, dan korban. Sebagai imam, dia yang mempersembahkan korban, dan yang dikorbankan adalah dirinya sendiri, dan tempat korban altarnya adalah dirinya sendiri juga. Itulah gagasan tentang kata jalan pendamaian yang ada dalam surat Roma. Ini yang kedua ya, tadi dibenarkan, vonis seorang hakim. Sekarang ini gambaran liturgi, gambaran ibadat Israel, di mana ada pendamaian antara Allah dengan manusia, sekarang disempurnakan oleh Yesus, menjadi pendamaian yang sungguh-sungguh, membuat kita ini berdamai dengan Allah. Kita bukan lagi seteru Allah. Tembok pemisah sudah dibongkar oleh Allah. Perseteruan dengan Allah diakhiri. Itu semua yang dilukiskan Paulus dalam surat-suratnya. Terakhir, metafor apa? Sudah. Tadi sudah penebusan dari dunia orang Yahudi yang suka menebus ladang yang dijual dan sebagainya. Dari dunia pengadilan sudah. Dan yang terakhir, jalan pendamaian dari dunia liturgi. Sekali lagi, bacalah Ulangan pasal 16 untuk bisa mengerti apa yang dikatakan Paulus di sini. Itulah cara Allah menyelamatkan manusia, ya, dengan melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Yang ketiga, tentang dosa. Bagi Paulus, kata dosa itu punya macam-macam arti. Tentu arti pertama adalah perbuatan jahat kita. Kita melakukan dosa, ya, itu pasti benar. Tapi Paulus juga mempunyai pengertian yang khusus. Kata dosa dalam bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal, dosa, bahasa Yunaninya hamartia, itu adalah kuasa kegelapan yang membelenggu manusia. Karena kita adalah keturunan Adam. Dosa itu suatu kuasa yang lebih besar dari manusia, membuat manusia tidak berdaya. Maka dalam surat Paulus kita perhatikan di sini, antara dosa dengan saya, aku, itu sepertinya dua hal yang berbeda, bukan satu. Ya, ini saya ini dalam Roma pasal 7 ayat 7. Tetapi dalam perintah itu, yaitu dalam Taurat, dosa itu mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Kita tahu ya, anak kecil kalau malah jangan lihat, malah dia akan cari kesempatan untuk lihat. Makin dilarang makin kepingin toh. Nah, kitab Taurat itu kayak begitu. Ketika diperintahkan jangan melakukan ini, manusia malah tergoda untuk melakukan. Nah, sebenarnya kitab Taurat itu suci dan tujuannya baik, tapi karena yang menerima itu orang jahat, apa yang baik jadi jahat. Perintah Taurat yang baik menjadi kesempatan untuk manusia melakukan lebih banyak dosa. Lalu dikatakan Paulus, ayat 9 ya, Roma 7 ayat 9. Dahulu saya hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang hukum Taurat, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, ini dosa ini sebagai kekuatan yang bukan kita ya, kekuatan yang menguasai kita. Sebaliknya aku mati. Jadi dosa hidup, sebaliknya aku mati. Itulah pengertian Paulus tentang dosa. Bukan sekedar perbuatan-perbuatan kita yang melanggar hukum Taurat. Maka kita tidak berdaya karena dosa yang diwariskan Adam. Maka perlu Yesus Kristus untuk membantu kita.
Setelah diselamatkan Yesus melalui 3 cara, tadi divonis sebagai orang benar, maka kita mendapat status orang benar, lalu ditebus dan kemudian juga didamaikan. Maka apa yang harus terjadi? Manusia harus menjadi ciptaan baru. Itu yang menjadi ajaran Paulus berkali-kali. Ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan syaratnya adalah siapa yang hidup sebagai manusia baru harus dituntun oleh Roh Kudus. Hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging, menurut manusia yang lemah. Itulah kehidupan orang Kristen setelah diselamatkan oleh Yesus. Hidup dalam bimbingan dan kuasa roh. Maka terakhir kita ya sempatkan diri mungkin untuk melihat sejenak mengenai Roh Kudus. Ya, tapi tidak mungkin panjang lebar karena sudah kurang 20 menit ya. Coba aja secara ringkas saya sebut, nanti waktu sisanya untuk tanya jawab. Yang jelas Roh Kudus itu pribadi ilahi. Disebut Roh Allah, tapi juga disebut Roh Kudus. Ya. Roh Allah atau Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 kelihatan sekali Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Bagaimana tidak? Masa ada roh yang mengenal isi hati Allah sedalam-dalamnya, mengenal apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa yang mengenal Allah sedalam-dalamnya? Dikatakan di sini Roh Allah. Siapa lagi kalau dia itu bukan pribadi Allah, pribadi ilahi. Kalau bukan Allah, mana mungkin bisa mendalami isi hati Allah, pikiran Allah sedalam-dalamnya, tanpa rahasia. Tidak bisa lain kecuali Roh Allah itu adalah Allah juga. Kemudian Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Maka kita disebut bait Roh Kudus. Karena Roh Allah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan dalam hal yang sangat penting, yaitu cara berdoa yang benar. Kita tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Roh Kudus yang mengajar kita. Roh Kudus juga membagi-bagikan karunia kepada tiap-tiap orang, karismata dalam bahasa orang karismatik, untuk membangun gereja, membangun jemaat. Buah-buah roh dalam surat Galatia sangat terkenal ya. Apakah kita ini penuh Roh Kudus atau tidak? Sulit dilihat. Yang bisa kita lihat adalah hasilnya. Lihat buah-buahnya. Apakah ada damai, sukacita, ada kasih, kelembutan, dan lain-lain. Itu tanda kehadiran Roh Kudus dalam diri manusia. Kalau manusia pelan-pelan bisa berubah. Dan kewajiban kita kepada Roh Kudus itu adalah dipimpin olehnya. Sebab jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Akhirnya saya katakan bahwa Roh Kudus itulah yang menjadikan kita anak Allah. Karena bersama Roh Kudus kita boleh memanggil Allah Aba, ya Bapa. Roh Kuduslah yang menjadikan kita kudus, bahkan menjadikan kita anak-anak Allah. Inilah karya Roh Kudus yang digambarkan Paulus dengan panjang lebar, tetapi pada saat ini cukuplah saya meringkasnya demikian. Saya kembalikan kepada host untuk mengakhirinya dengan acara tanya jawab. Ya, terima kasih Monsinyur, penjelasannya sudah cukup komprehensif ya. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk di saya, Monsinyur. Yang pertama, masalah doktrin Allah Tritunggal. Jadi seperti seolah-olah
Rasul Paulus ini yang membuat doktrin Allah Tritunggal karena begitu kuatnya pesan Allah Tritunggal dalam surat-suratnya, sehingga orang-orang di luar gereja sering beranggapan bahwa Pauluslah ini adalah pendiri atau yang mendirikan kekristenan. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi polemik seperti ini, Monsinyur? Ya, pertama ini dikemukakan oleh orang-orang non-Kristen yang dari dulu selalu menuduh Pauluslah sebagai biang keladi sampai orang Kristen mengakui Yesus sebagai anak Allah, padahal bukan anak Allah, dia manusia biasa. Gara-gara Paulus, orang Kristen mengaku bahwa Yesus itu anak Allah atau Allah. Tidak benar. Kalau kita mengetahui Injil dan seterusnya, semua ada di situ, tidak hanya di Paulus. Contoh Allah Tritunggal yang jelas itu dalam Injil Matius. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Tritunggal. Dalam surat Yohanes juga. Jadi tidak benar bahwa Tritunggal itu ciptaan dari Paulus. Tidak benar. Itu memang saya tahu itu dari orang non-Kristen yang selalu menuduh Pauluslah yang menjadikan Yesus itu anak Allah. Padahal sebenarnya kata Barnabas bukan anak Allah. Tapi Barnabas itu tidak ada. Itu surat Barnabas yang mengatakan itu sebenarnya palsu. Dibikin-bikin oleh orang abad pertengahan untuk mendiskreditkan agama Kristen. Tidak ada surat Barnabas yang berasal dari zaman Paulus. Surat Barnabas yang dipakai untuk membuktikan bahwa Barnabas itu yang benar, Paulus yang salah, itu palsu. Jadi jangan percaya juga ya. Kita punya Injil, punya kisah para rasul, punya surat-surat lain yang menggambarkan Allah Tritunggal. Ya, Paulus juga sama. Kita mengenal Paulus, tapi juga dari tulisan-tulisan lain. Dan Paulus mengatakan yang penting, yang inti, dia peroleh dari para rasul sendiri. Dia menerima itu dari para rasul, bukan menciptakan sendiri. Ya, itu cara kita menjawab. Ya, baik, terima kasih, Monsinyur. Berikutnya, dari 13 surat-surat Paulus, ini yang sudah bisa dipastikan bahwa Paulus penulisnya kan hanya beberapa, Monsinyur, seperti Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan surat Filemon. Kemudian yang lain-lainnya ini kan masih diperdebatkan, tetapi di situ memuat nama Paulus sebagai penulisnya. Bagaimana ini bisa diakui sebagai surat Paulus ketika ini masih diragukan sumbernya, dan apakah ini tidak termasuk seperti pengakuan sejarah dari sumber yang benar begitu? Ya, pertama saya katakan 13 surat Paulus itu menurut sejumlah ahli memang sebagian pasti dari Paulus, sebagian diragukan. Ya kan? Itu kan teori mereka. Kita tidak harus menerima itu. Contoh, surat Efesus yang sangat banyak dibicarakan orang. Wah, ini terlalu tinggi, terlalu luas. Ini belum mungkin ini dari Paulus. Lalu dengan macam-macam cara membuktikan ini bukan dari Paulus tapi dari muridnya. Ya, saya mau jawab ini Pak. Atau siapa Ibu yang bertanya. Tulisannya sendiri itu mengatakan surat Rasul Paulus. Lah kita lebih percaya pada tulisan kuno apa lebih percaya pada para ahli yang menduga-duga? Apa yang dikatakan misalnya tadi surat Efesus bukan dari Paulus, tapi dari pengikutnya. Oleh ahli-ahli lain, sampai hari ini pun dibantah. Tidak ada alasan untuk meragukan ini bukan dari Paulus. Jadi jangan lupa itu. Kalau kita sering mendengar bahwa ini bukan dari Paulus, itu kan dari kelompok tertentu. Dan kita tidak harus menerima. Itu satu. Yang kedua, seandainya mereka itu benar, ya, ini bukan dari Paulus langsung. Ini bukan plagiat atau pembengkokan sejarah atau apa. Pengertian kita tuh beda dengan kata-kata yang sekarang dipakai, pembelokan fakta sejarah. Tidak. Bagi kita yang penting,
ajaran yang disampaikan dalam surat itu ya pasti bersumber dari ajaran Paulus, intinya diajarkan oleh Paulus, mungkin muridnya itu mengelolanya sedikit, tapi dia tidak berani mengubah, tetap surat Paulus ini. Tapi dia bikin adaptasi dengan bahasanya sedikit beda, maka diragukan apakah betul-betul dari Paulus. Tapi yang penting, apakah kalau dikatakan ini bukan ditulis oleh Paulus sendiri, ditulis oleh Paulus sendiri, berarti isi tulisannya bukan dari Paulus? Pertanyaan loh, ya kita harus kritis. Apalagi pendapat yang mengatakan ini bukan dari Paulus langsung, itu bisa dibantah oleh ahli-ahli lain. Gak usah tahu, bingung lah. Ini bukan pembelokan fakta. Sama dengan Injil. Injil yang ditulis yang pasti rasulnya itu siapa? Oh, Matius. Dan mungkin Injil Yohanes juga pasti oleh rasul. Lah yang lain bukan oleh rasul. Kalau gitu pembelokan fakta, bukan. Kita tetap percaya Injil itu empat-empatnya tidak turun dari pikiran manusia. Oh, muncul fantasi manusia. Tidak. Semua Injil ditulis dengan melihat apa yang diimani oleh para rasul sampai hari itu. Mereka tidak menciptakan. Dan kalau itu dikatakan Injil menurut Matius, padahal yang melakukan itu muridnya, no problem bagi orang Yahudi. Yang penting itu isinya dari rasul atau tidak. Yang penting itu kita dalam ibadat kita, syahadat itu, kita mengatakan, aku percayakan gereja Katolik kudus dan apostolik. Apa artinya? Kita percaya bahwa apa yang kita imani itu kita warisi dari para rasul. Kita sungguh percaya mereka tidak bohong. Nah, apakah suatu tulisan itu langsung dari tangannya atau lewat muridnya yang menuliskan? Isinya itu loh yang penting. Dari rasul atau tidak. Kembali ke surat Paulus. Dari Paulus atau tidak. Yang penting isinya itu pasti sesuai dengan ajaran Paulus. Dengan mungkin sedikit diolah oleh muridnya. Tapi itu kan baru teori. Baru dugaan ahli. Kenapa harus menerima? Belum tentu itu benar juga. Ya. Berbahayanya. Dalam semua ilmu. Berbahayanya. Kalau sudah ada yang dominan, lalu yang lain tuh latah, ikut semua. Sampai mungkin puluhan tahun baru ada sesuatu yang baru membuat orang terkejut. Oh iya ya. Ya, maaf ya. Ini kalau ada dokter, maaf. Dulu ilmu kedokteran begini-begini. Kalau orang kebakaran diberi apa. Tapi setelah ada kemajuan, ternyata apa yang dilakukan dulu dianggap salah. Dulu saya ingat kalau operasi nggak boleh gerak, apa-apa, sekian lama. Sekarang justru secepat mungkin harus turun dari tempat tidur, dipaksa untuk itu lebih cepat penyembuhannya. Bahkan dalam ilmu kedokteran yang mengenai badan manusia saja, bisa ada perkembangan pendapat. Apalagi untuk hal-hal yang berkenaan dengan iman. Jadi saya anggap gini ya, jangan terlalu gampang mengikuti teori-teori yang berkembang. Kalau dalam kebimbangan, enaknya itu mengikuti ajaran resmi gereja. Ya, yang tidak pernah meragukan bahwa itu adalah surat Paulus dalam arti ajarannya adalah ajaran Paulus. Gitu ya? Ya, baik. Terima kasih, Monsinyur. Berikutnya, mengenai pernyataan Paulus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman. Nah, lalu apa artinya kalau begitu, Monsinyur, kita hidup ini berbuat baik? Kalau Ya. berbuat baik itu ternyata tidak menyelamatkan. Ya, begini. Inilah sebabnya ada perbedaan antara gereja Katolik dan gereja Reformasi ya. Gereja Reformasi mengatakan kita dibenarkan, kita divonis mendapat status sebagai orang benar meskipun kita sebenarnya orang berdosa karena iman kepada Yesus saja, hanya karena iman. Nah, kata hanya karena iman tidak ada dalam Alkitab. Yunani, mungkin terjemahnya yang salah.
by faith only. Padahal tidak ada kata only, tidak ada hanya iman saja. Itu dalam bahasa Yunani tidak ada itu. Perbedaannya, gereja reformasi dulu begitu menekankan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, ya, kita ini tidak bisa apa-apa, maka perlu Yesus turun. Maka kita diselamatkan bukan karena kita hebat, karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi karena kita percaya pada Yesus, lalu dosa kita diampuni. Nggak ada jasa kita, nggak ada. Oke, masih bisa diterima. Memang saya tadi mengajarkan, justru karena manusia tidak berdaya, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Yesus perlu diutus. Karena kita tidak berdaya, dari diri sendiri tidak mampu. Nah, karena itu iman yang menyelamatkan. Tetapi apa artinya iman? Begitu kita menerima Yesus, begitu kita percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, diubah oleh Yesus menjadi manusia baru, diselamatkan dari kematian, dikuduskan oleh Roh Kudus, dan seterusnya. Pada detik yang sama, ketika kita beriman kepada Yesus, dituntut dari kita penghayatan iman yang menyelamatkan. Sebab kalau tidak menghayati iman, kata Santo Yakobus, iman itu tidak menyelamatkan. Maka nyatanya bertentangan. Yang satu mengatakan yang menyelamatkan iman, kalau Yakobus, kalau iman tidak saya lakukan, saya tidak praktekkan, itu tidak menyelamatkan. Tidak ada pertentangan sebenarnya, itu bisa disatukan. Iman itu pertama memang percaya pada Yesus, dan bukan karena perbuatan baik saya diampuni, tapi karena saya percaya pada Yesus. Tapi begitu saya percaya pada Yesus dan diselamatkan, timbul kewajiban bahwa kita hidup menurut iman. Dan itu yang menyelamatkan kita juga. Sebab kalau kita tidak menghayati iman dengan perbuatan-perbuatan kita juga tidak selamat. Tidak bisa selamat juga. Paulus juga mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh ya, supaya keselamatan itu menjadi milik kita. Berarti kita juga punya andil dalam menyelamatkan diri. Sekali lagi, setelah kita percaya pada Yesus. Itu ya jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Monsinyur atas penjelasannya. Ada pertanyaan yang lain, ini di dalam Galatia 3 ayat 24, ini dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Tapi di sisi lain, dalam Filipi 3 ayat 7, Paulus ini menyebutkan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Artinya kan dulu dia menganggap hukum Taurat itu sebagai keuntungan, malah dia sekarang ngomong itu sebagai kerugian. Nah, lalu bagaimana orang Kristen ini menempatkan hukum Taurat ini, Monsinyur? Hukum Taurat diberikan oleh Allah untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan inilah harus kamu lakukan, inilah jalan menuju keselamatan, inilah perintah-perintahku. Maka bagi Paulus itu luar biasa, itu anugerah Allah. Tetapi dia sadar, ternyata mendapat hukum Taurat pada akhirnya membuat dia makin sadar bahwa dia tidak berdaya, makin sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Taurat itu baik, tapi karena yang menerimanya sudah berdosa, maka hukum Taurat tidak menolong. Itulah sebabnya Paulus juga mendua kayaknya, di satu pihak mendewakan, mengagungkan hukum Taurat, tapi di lain pihak mengatakan, gara-gara hukum Taurat aku mati. Ketika Paulus dalam surat Filipi mengatakan, dia menganggap masa lampaunya sampah, yaitu kehidupannya sebagai orang Yahudi yang terlalu membanggakan Taurat, terlalu membanggakan keyahudiannya, bahwa mereka keturunan Abraham dan sebagainya. Tapi ternyata Paulus yakin semuanya itu ternyata tidak menyelamatkan. Maka dia menganggap itu sampah yang dia bangga-banggakan dulu, tidak ada artinya lagi setelah dia mengenal Yesus. Nah, sedangkan di tempat lain dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu menuntun, itu tidak disangkal.
Menuntun, ya menuntun. Tapi nyatanya setelah itu, dia sadar dituntun tapi tidak mampu ikut. Nah, itu yang membuat dia merasa hukum Taurat itu kayak punya apa ya, seperti pedang bermata dua. Berguna, baik, suci, karena dari Allah, tetapi membuat manusia makin menderita karena tahu bahwa dia pendosa. Gitu, ya. Tidak bertentangan sebenarnya. Baik. Ya, baik. Monsinyur, satu lagi sebelum kita akhiri karena Terakhir ya. jam 8. Mengenai buah-buah roh, jika kita dipimpin oleh roh, baiklah kita hidup itu dipimpin oleh roh. Tetapi kenyataannya kita sebagai manusia ini kan susah untuk hidup dipimpin oleh roh ini karena kedagingan. Nah, bagaimana mungkin ini yang ditanyakan adalah tipsnya ya, kita bisa menghidupi atau dipimpin oleh roh. Dan bagaimana menurut Monsinyur bahwa ada orang-orang yang hidup menggereja, sudah ke gereja rajin, pelayanan rajin, tetapi berdosanya juga rajin. Nah, berarti dia belum dibimbing oleh roh. Jelas. Dibimbing oleh roh, hidup menurut roh. Itu butuh perjuangan. Butuh latihan, butuh keterbukaan, butuh pertobatan terus-menerus. Maka pertanyaannya bagaimana bisa hidup menurut roh? Ya itu tadi semuanya. Pertobatan, doa. Pokoknya segala macam cara yang dipakai membuat kita menjadi orang yang lebih taat kepada Roh Kudus. Nah, kalau belum bisa, itulah namanya nasib manusia yang lemah, yang perlu perjuangan. Perlu dengan rendah hati selalu meminta kekuatan dari Allah karena dari diri sendiri saya tidak mampu. Itu seperti yang dikatakan Petrus itu ya. Kami telah menjala sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Tapi atas perintahmu kulakukan. Karena Petrus taat kepada perintah Yesus, dia dapat menangkap banyak ikan. Padahal kalau dari keahliannya sendiri, malam hari, saat yang baik untuk menangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi hanya dengan taat kepada Yesus, dia memperoleh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus rendah hati untuk selalu mohon kekuatan dari Allah supaya kita menjadi taat. Tidak ada cara lain. Begitu? Ya, baik. Terima kasih, Monsinyur. Malam ini kita sungguh banyak sekali mendapatkan pencerahan ya, baik pengajaran-pengajaran, surat-surat Paulus, teologinya, dan termasuk juga bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh. Terima kasih sekali, Monsinyur Pitt, atas waktunya. Dari sela-sela kesibukannya, Monsinyur masih sempat meluangkan waktu mengajar kami semua di sini. Sekali lagi, saya juga atas nama Bu Ellen yang tadi izin pamit lebih awal karena harus mengajar, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Monsinyur Pitt dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada kursus malam hari ini. Untuk absensi sudah saya share di grup WA, jadi bisa dilakukan setelah kursus ini berakhir. Terima kasih Bapak. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.